Jadi kias dalam ibadah itu ada, jangan dibilang nggak ada. Wahabi yang bilang nggak ada itu ngawur itu. Mereka ngomongnya apa? Kembali pada Quran dan hadis. Pernah enggak dia baca, belajar tafsir sampai selesai? Gak pernah. Kita yang di pondok-pondok ini belajar tafsir sampai hatam sama kiai. Belajar kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para alim, ulama, para abu, para tengku, para buya yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus pimpinan Majelis Darul Ulum Tengku Muhammad Zamzami, juga pimpinan Tastafi Kota Batam atau Kepri Abah Muhibbuddin, dan yang lainnya yang juga saya hormati, para jamaah masyarakat Aceh sekota Batam, atau mungkin ada dari luar masyarakat Aceh yang hadir pada malam ini, yang saya muliakan dan saya hormati. Saya ke tempat ini mungkin kedua kali atau ketiga kali. Sepertinya 3 kali. Ini ketiga. Dulu biasanya siang-siang, mungkin karena malam belum ada lampunya. Sekarang ini karena sudah ada lampu, minta malam-malam itu. Nah, yang ingin kita bicarakan pada malam ini, bagaimana menjaga akidah kita, akidah umat Islam dari aliran sesat atau sesat tanpa aliran. Ini bagaimana? Tentu dalam hal ini adalah kita harus berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dengan berpegangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah selamat. Dan kita berpegangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak cukup kalau hanya secara taklid murni, pokoknya Ahlus Sunnah, tapi tidak tahu dasar-dasarnya walaupun hanya sedikit. Mengapa? Untuk membedakan antara Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Saya 2 tahun yang lalu, apa sebelum kesini atau setelah kesini, sempat ke Aceh 2 kali. Sampai di Aceh itu terkejut karena info dari para tengku itu banyak muncul aliran-aliran baru. Aliran baru maksudnya yang sesat. Dan termasuk yang sesat-sesat gak punya aliran, tapi ada di Aceh. Saya heran juga itu. Kok bisa banyak aliran seperti ini di Aceh? Mengapa? Karena orang Aceh kan sudah banyak yang keluar dari Aceh kan. Aceh ini sebenarnya kepalanya Indonesia, itu Aceh, karena paling barat Aceh. Dan ketika proses penyebaran Islam di Indonesia
itu rutenya dari Aceh. Karenanya ulama-ulama Jawa, Wali Songo, kiai-kiai di Jawa ini rata-rata keturunan Wali Songo. Wali Songo itu leluhurnya dari Aceh. Karena rute para ulama itu memang dari Hadramut, dari Yaman, lalu ke India, dari India ke Aceh, dari Aceh terus ke Pulau Jawa. Kemudian berkembang luas dari Jawa, karena Jawa ini pusat atau ibu kota kerajaan Hindu dulu. Kerajaan Melayu Raya pusatnya di Jawa, terutama di Jawa Timur. Dan Wali Songo ini setelah ditelusuri di dalam sejarah, leluhurnya itu dari Aceh. Generasi keberapa itu dari Aceh memang. Nah, kalau di Jawa aliran itu ramai, itu maklum, karena penduduknya memang padat. Di Jawa Timur aja penduduknya sekitar 42 juta. Aceh ini paling cuma 4 atau 5 juta. Jadi kalau di Jawa Timur aliran ramai itu wajar. Dan ramai memang di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini aliran sesat diperkirakan ada sekitar 500. Sampai sulit menghafal nama-namanya itu karena dari banyaknya. Bayangkan suruh menghafal nama 500 aliran, kan sulit. Di Aceh ini ramai juga ternyata itu. Padahal penduduknya cuma sekitar 5 juta atau tidak sampai. Dan dari dulu penduduknya ya segitu. Karena mau banyak pindah keluar. Mau banyak pindah lagi. Dan memang hijrah ini dianjurkan. Orang berhijrah ya di dalam agama dianjurkan. Mengapa hijrah dari kampung halaman dianjurkan? Pertama secara ekonomi. Hajiru dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Ikhwan, hajiru awtanakum turisu auladakum majdan. Berhijrahlah kamu dari kampung halaman kamu. Kamu akan mewariskan kemuliaan bagi anak cucu kamu. Jadi hijrah ini bisa meningkatkan status sosial. Ketika di kampung biasa-biasa, pindah ke Batam, ke Medan, bisa menjadi juragan, bisa menjadi ustadz atau jadi apa. Itu secara status sosial. Kemudian secara agama, hijrah ini, orang yang hijrah dan meninggal di tempat hijrah statusnya mati syahid. Dalam hadis mautul ghurbah syahadah, meninggal di tempat perantauan itu mati syahid. Atau di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i diriwayatkan mata rajulun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah mimman wulidu biha. Ada seorang laki-laki meninggal di Madinah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia lahirnya di Madinah. Karena dia lahir di Madinah, meninggal di Madinah, Rasulullah bersabda, laitahu mata fi ghairi maulidihi. Seandainya orang ini meninggal di luar tempat kelahirannya, kan lebih bagus. Ini lahir sini kok meninggal di sini. Para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah, mengapa Rasulullah lebih bagus meninggal di luar? Lalu sabda beliau, idza matar rajul innar rajul idza mata fi ghairi maulidihi qisa bainahu wa baina munqati'i atharihi bi buq'atin minal jannah. Seseorang apabila meninggal di luar tempat kelahirannya, maka oleh malaikat diukur dari tempat kelahirannya ke tempat ia meninggal sebagai lahannya di surga. Jadi saudara yang sudah kuat ya, saya tadi acara di daerah mana itu habis zuhur, Kampung Banyu, Tanjung Uma ya,
Di situ ada orang Aceh. Tadi ada orang Aceh. Bilang pada saya, banyak orang Aceh. Dulu banyak kiai. Terus setelah karena ada corona ini balik lagi ke kampung. Nah ini gak jadi mati syahid. Karena dah balik kampung gitu. Nah, artinya apa? Meninggal di tempat perantauan itu mati syahid, saudara. Karenanya saudara-saudara yang sudah hijrah ke sini, nanti kalau sudah tua atau sakit jangan balik kampung. Karena gak jadi mati syahid. Kadang-kadang orang Aceh sudah tinggal di Malaysia, tinggal di Batam, tinggal di Medan, bangun rumah di Aceh. Nah, sepertinya mau balik lagi. Gak ingin mati syahid berarti. Enak mati syahid begini nih enak, karena gak takut kan. Ya kalau ingin mati syahid, yang takut-takut ya ke Gaza sekarang ini. Ke Palestina, ke Gaza. Bisa mati syahid yang takut-takut. Nah ini saudara. Nah yang ingin saya sampaikan pada malam ini tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya apa? Ini yang ingin kita bicarakan. Kalau berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang simpel itu menyampaikan beberapa hadis tentang perpecahan umat. Misalnya hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup sepeninggalku maka akan melihat banyak perbedaan pendapat. Jadi sabda Rasulullah, siapa yang hidup setelah aku meninggal akan banyak perbedaan. Sekarang ini dari meninggalnya Rasulullah sudah 1400 tahun lebih. Berarti perbedaan ini ramai, banyak sekali perbedaan. Kalau ada pendapat berbeda-beda, apa kita bebas ikut yang mana saja? Oh gak bisa, gak bebas. Tapi bagaimana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka berpeganglah kamu pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi ketika terjadi perpecahan umat, Rasulullah memberikan rambu-rambu. Mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti ajaran yang benar yang sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini dalam satu versi hadis. Dalam versi hadis yang lain riwayat Imam At-Tirmidzi, Sataftariqu ummati ala 73 millah kulluha finnar illa millatan wahidah. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Bayangkan saudara, 73 golongan. Di Aceh ini baru 2 yang di luar Ahlus Sunnah. Dah ribut. Yang menyimpang di Aceh kan cuma 2, dah ribut sampai mana-mana. Apa? Yang pertama Wahabi, yang kedua MPTT. Ini baru 2. Gimana kalau sampai 5? Kalau sampai 10 gimana ini? Ini baru 2 gak ribut ini. Nah, kalau jadi kata Rasulullah 73, semuanya masuk neraka kecuali 1. Para sahabat bertanya, Man hiya ya Rasulullah? Siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, Ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Jadi ketika terjadi perpecahan, yang kita lihat itu adalah golongan yang sesuai dengan ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Ini versi yang hadis yang kedua. Lalu yang ketiga, 3 hadis aja. Ketiga, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah.
sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Artinya apa? Umat Islam, maksudnya para ulama, apabila melakukan kesepakatan itu pasti benar, tidak akan tersesat. Ini yang dalam ilmu agama kita sebut dengan ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Berarti kalau begitu, kalau ada kesepakatan, ada ijma', wajib ikut ijma'. Kalau para ulama tidak sepakat, tidak berijma', lalu apa yang menjadi standar kebenaran untuk diikuti? Rasulullah bersabda, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil ahwar. Apabila kamu melihat perbedaan pendapat, maka berpeganglah kamu pada golongan mayoritas. Jadi ketika terjadi perpecahan, perbedaan, kita diperintahkan ikut golongan mayoritas. Nah, ini berarti dua, ijma' sama mayoritas. Dari beberapa hadis ini bisa disimpulkan, aliran yang tidak sesat atau yang benar itu kriterianya ada 5. Pertama, mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Ketiga, mengikuti ajaran para sahabat. Yang keempat, mengikuti ijma' ulama. Yang kelima, merupakan golongan mayoritas umat Islam. Jadi kriterianya ada 5, saudara. Ini kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran yang benar. Nah, sekarang ada pertanyaan, siapa yang memenuhi kriteria ini? Dari sini para ulama mengambil kesimpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mayoritas umat Islam, di mana di dalam agama mereka mengikuti konsep bermadhab, prinsip bermadhab. Madhabnya apa? Di dalam fikih mengikuti salah satu madhab yang 4, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita di Indonesia ini madhabnya Syafi'i. Ini dalam fikih. Kemudian yang kedua, di dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 madhab, yaitu madhab Abul Hasan al-Ash'ari dan madhab Abu Mansur al-Maturidi. Kita di Indonesia mengikuti mazhab Abul Hasan al-Ash'ari. Yang ketiga, di dalam tasawuf kita mengikuti mazhab Imam Al-Junaid al-Baghdadi, Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad al-Baghdadi. Ini kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau ada yang menyimpang dari kriteria ini, maka berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya di dalam fikih, ya, di dalam fikih misalnya tidak bermadhab. Kalau tidak bermadhab berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi aliran sesat. Kalau tidak bermadhab, contohnya yang nggak bermadhab siapa? Yang nggak bermadhab ini contohnya di negeri kita, contohnya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu gak bermadhab, tidak takut kedengaran oleh. Karena kita banyak punya kawan, sekarang sudah banyak bermadhab. Ini yang tidak bermadhab, ya. Nah, kemudian atau bermadhab di luar madhab 4, maka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tidak bermadhab ini di negeri kita ya Wahabi dalam fikih. Itu gak bermadhab biasanya. Fikihnya tidak bermadhab. Nah, atau bermadhab tapi di luar madhab 4. Contohnya siapa? Syiah Imamiyah, atau Syiah Zaidiyah, atau Khawarij Ibadiyah. Ada 3. Di dunia Islam ini, madhab fikih itu ada, yang Ahlus Sunnah ini ada 4, ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang di luar Ahlus Sunnah ini ada anti madhab, yaitu banyak Wahabi yang anti madhab. Kemudian ada Syiah Imamiyah di Iran, Syiah Zaidiyah di Yaman, lalu Khawarij Ibadiyah di Oman. Ini yang sekarang lagi berkembang di dunia Islam itu.
Ya mungkin ada yang kecil-kecil, tapi yang ada di pentas ya fikih ya ini ada 8 ini di dunia Islam. Ini di dalam fikih. Di dalam akidah begitu juga. Kalau bukan Asy'ari, bukan Maturidi, berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya siapa? Wahabi. Wahabi ini bukan Asy'ari, Hizbut Tahrir bukan Asy'ari, bukan Maturidi. Atau Syiah itu bukan Asy'ari, bukan Maturidi. Lalu tasawuf. Tasawuf ini kalau ada kelompok anti tasawuf, berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa? Wahabi. Karena anti tasawuf. Jadi bukan Ahlus Sunnah. Atau bertasawuf tapi tak sesuai dengan mazhab Junaid al-Baghdadi, berarti tasawufnya menyimpang. Kalau tasawufnya enggak sesuai dengan tasawufnya Junaid al-Baghdadi, akidahnya melenceng. Contohnya siapa? Ya contohnya di Aceh tempatnya. Ya mungkin ada yang saudara sampean atau yang ada keluarganya yang ikut itu. Entah apa namanya, lupa namanya. Nah, sekarang ini kembali kepada fikih ya. Perbedaan Wahabi dengan kita dalam fikih. Apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di dalam fikih dalil yang disepakati ada 4. Apa saja? Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau Wahabi, Muhammadiyah ini cuma 2. Kata orang Melayu duo. Atau orang mana lagi? Bukan 2 ya, orang Padang duo. Apa? Al-Quran, hadis. Jadi cuma 2. Karenanya mereka sering bilang kembali pada Quran dan hadis. Maksudnya apa? Tinggalkan ijma' dan qiyas. Maksudnya begitu. Di antaranya. Kalau kita ada 4. Karena 4 ini disepakati. Kalau dalil yang tidak disepakati oleh para ulama salaf bukan 4. Tapi 20. Dalil itu jumlahnya sekitar 24 saudara. Selain yang 4, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, ada masalih mursalah, ada amalu ahlil Madinah, ada ibtalul hiyal, ada uruf, dan lain sebagainya. Kemudian ada ilham, ada syar'u man qablana. Ya banyaklah, ada sekitar 24 macam-macam dalil di usul fikih. Cuma yang disepakati ada 4. Nah kalau ada orang Wahabi bilang kembali pada Quran dan hadis, ini perlu digugat. Mengapa? Ini korupsi. Mengapa korupsi? Dalil kata ulama salaf 4, ini bilang 2. Korupsi. Coba bayangkan ya, kalau ada pejabat, anggaran pembangunan 4 miliar, yang dipakai 2 miliar. Kira-kira pejabat ini jahat apa gak jahat? Jahat kan? Kalau ada orang bilang dalil kata ulama salaf yang disepakati ada 4, lalu dia bilang dalil ada 2, kira-kira jahat apa gak jahat? Jahat saudara. Makanya Wahabi ini jahat, cuma jahat dalam agama. Jahat dalam agama lebih parah daripada jahat dalam urusan dunia. Kalau cuma pembangunan jalan ya, dikorupsi, rusak bangun lagi. Tapi kalau urusan agama dikorupsi, nggak bisa dibangun lagi. Ya, alhamdulillah ya, jamaah semakin berdatangan. Ini kayaknya mulai terlalu awal ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, biar nanti agak. Makanya dari tadi agak pelan-pelan. Saya mau minum dulu. Mana kopinya? Kopi ya, kopi. Mana?
Jauh-jauh. Jauh. Nah, kita lanjut ya. Kalau ada orang Wahabi bilang kembali pada Quran dan hadis, maka ini perlu digugat. Gugatannya apa? Pertama, ijma'nya mana? Mengapa perlu digugat? Karena pada masa ulama salaf yang menolak ijma' itu aliran sesat, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau kamu gak mau ijma' berarti kamu sesat. Perlu digugat. Ini yang pertama. Dan Wahabi memang banyak melanggar ijma'. Karenanya gak pakai ijma'. Ini yang pertama, gugatan pertama. Gugatan kedua, kiasnya mana? Mengapa perlu digugat kias? Pada masa ulama salaf, yang pertama kali menolak kias itu aliran sesat. Ada kelompok di dalam Mu'tazilah disebut dengan kelompok Nazamiyah. Pendirinya bernama Ibrahim bin Sayyar An-Nazam. Dia orang yang pertama kali menolak kias. Jadi anti kias. Kias itu artinya apa? Menyamakan. Disebut menyamakan perkara-perkara yang tidak diterangkan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya disamakan dengan apa-apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Itu namanya kias. Dan kias ini, gugatan kedua, kias ini perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, salah satu ayatnya, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Apa mengambil pelajaran? Mengambil pelajaran itu artinya apa? Perkara-perkara yang tidak dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka disamakan dengan apa-apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Itu pelajaran namanya. Ada seorang guru, seorang guru mengajar pada muridnya. Ada murid nakal. Lalu dia bilang, kamu ini nakal. Itu kakak kelas kamu, karena nakal dulu tak naik kelas. Kamu harus ambil pelajaran. Itu maksudnya bagaimana? Kamu gak naik juga maksudnya. Itu kan namanya kias kan. Ambil pelajaran. Kias. Nah, yang ketiga, hukum fikih ini sebagian besar dasarnya kias. Yang banyak itu dasarnya kias. Mengapa kias? Karena nas-nas Al-Quran dan hadis itu terbatas. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum sekitar 500 ayat. Dari 6.000 ayat lebih. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum juga sekitar 500. Sebagian besar dasarnya hukum itu kias. Ini contoh ya, contoh. Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, larangan mengambil hartanya anak yatim, itu kalau untuk dimakan. Di dalam Al-Quran diterangkan, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka memakan api neraka di perut mereka. Jadi orang yang makan harta anak yatim, mengambil harta anak yatim untuk dimakan, itu berarti makan api di perutnya. Ayat ini memberikan pesan haram memakan hartanya anak yatim. Atau menggunakan harta anak yatim untuk dimakan. Haram. Ini. Kalau gak ada kias bahaya saudara. Kalau gak ada kias. Mengapa? Ada pertanyaan. Gimana kalau ada orang
mengambil hartanya anak yatim bukan untuk makan. Untuk apa? Untuk minum bandrek. Atau untuk minum apa? TST. Ada orang ya kerjanya gak jelas, minumannya mahal-mahal. Minum bandrek, ditanya, kamu kok minumannya mahal-mahal? Kerja apa? Saya gak kerja. Loh kok punya uang? Saya pakai uangnya anak yatim. Loh kok dipakai? Ini kalau anti kias bahaya. Nanti akan jawab, loh yang gak boleh kan untuk makan. Ini kan minum. Kira-kira benar apa enggak jawaban begini? Kan gak benar kan? Atau misalnya contoh ketiga. Ada orang rokoknya mahal-mahal. Suka rokok. Kerjanya gak jelas. Ditanya dia, kamu ini rokoknya mahal-mahal. Dari mana uangnya? Saya gak kerja. Dari mana? Saya ini pegang uangnya anak yatim. Loh kok buat rokokan? Loh, kan yang gak boleh kalau makan. Ini rokokan ini. Ini kadang-kadang ya, orang yang dapat uang haram itu alasannya pakai rokok, gak dimakan. Sama aja, gak boleh juga sebenarnya. Alasannya gak jadi daging katanya. Gak jadi darah. Ya emang gak jadi darah tapi kan enak juga. Kan tetap gak boleh. Atau misalnya contoh lagi. Ada orang mengambil hartanya anak yatim. Bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk rokok. Untuk apa? Untuk pergi umroh. Kira-kira boleh apa enggak? Kan gak boleh kan? Gak boleh. Ya memang yang dijelaskan di dalam Al-Quran memakan. Yang lain disamakan dengan memakan. Karena biasanya orang mengambil hartanya orang lain untuk makan. Seandainya bukan untuk makan ya sama saja sebenarnya. Ini harta anak yatim. Dan orang yang memegang uang milik fasilitas umum oleh para ulama dikiaskan dengan orang yang memegang harta anak yatim. Misalnya ada orang pegang uangnya masjid. Uangnya masjid. Boleh enggak dipakai pribadi foya-foya? Kan enggak boleh. Dasarnya apa? Dikiaskan dengan harta anak yatim. Kalau enggak ada kias bahaya saudara. Nanti dia jawab, loh enggak ada di dalam Al-Quran dan hadis makan hartanya masjid. Innalladzina ya'kuluna amwalal masjid. Enggak ada. Berarti enggak apa-apa, halal. Enggak bisa begitu. Ini kias namanya. Kias. Atau contoh lain ya, ini harta anak yatim, orang tua. Di dalam Al-Quran menyakiti orang tua. Yang dilarang itu dengan dua cara. Apa? Fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata uff. Uff itu artinya sikap yang menandakan seakan-akan anak itu bosan pada orang tua. Atau menolak. Misalnya disuruh-suruh lalu berdesis. Gak cocok. Kan gak boleh kan? Wala tanharhuma, dan jangan membentak pada orang tua. Artinya yang dilarang dua. Jangan berkata uff. Seperti cemberut. Cemberut itu termasuk uff. Dan jangan membentak. Kalau misalnya ada anak sama orang tuanya sopan sekali. Setiap jumpa nunduk-nunduk dia. Tapi kalau orang tuanya lengah, uangnya diambil. Ini kira-kira termasuk menyakiti apa enggak kira-kira? Menyakiti. Enasnya mana? Enggak ada di dalam Al-Quran. Di Al-Quran enggak ada. Wala ta'khudhu amwalal walidain, enggak ada. Jangan ambil harta orang tua, enggak ada di Al-Quran. Tapi seandainya mengambil enggak boleh juga karena menyakiti. Dikiaskan oleh para ulama. Karenanya kata para ulama, seorang anak enggak boleh melakukan perbuatan yang membuat orang tua malu. Enggak boleh. Mengapa? Menyakiti. Seorang anak
Gak boleh melakukan perbuatan yang membuat orang tua bersedih. Kalau kira-kira orang tuanya bersedih gak boleh. Mengapa? Mengganggu, menyakiti. Dasarnya mana? Ya dikiaskan, kias tadi itu. Ini kias. Artinya apa? Hukum agama ini sebagian besar dasarnya kias. Ketika dalil-dalil seperti ini disampaikan, Wahabi ngeles. Apa kata mereka? Kias gak apa-apa. Gak apa-apa kias. Terus, yang penting bukan urusan ibadah. Kenapa kalau ibadah? Kalau ibadah gak boleh. Mengapa gak boleh? Kias dalam ibadah hukumnya bid'ah. Bid'ah dhalalah. Ini kata mereka. Dan yang banyak, persoalan yang banyak kita dengan mereka kan kias dalam ibadah. Jawaban kita gak bid'ah. Bukan gak boleh. Kias ini ketika menjadi dasar hukum dalam agama, itu berlaku dalam semua bab, semua persoalan. Baik muamalah, munakahah maupun dalam ibadah. Itu ada kiasnya. Bahkan dalam hadis-hadis sahih, contoh-contoh kias yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagian besar kasusnya ibadah. Paling banyak itu kasusnya ibadah. Contoh-contoh kias di dalam hadis. Ini misalnya ya haji. Haji ini ibadah apa bukan? Ibadah. Hadis riwayat Imam Bukhari apa Muslim tahu siapa? Dari Ibnu Abbas. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inna abi mata walam yahujja. Afa ahujju anhu?" Rasulullah, ayah saya ini meninggal belum sempat berhaji. Apa saya hajikan? Artinya ayahnya punya hutang haji. Ini kan hutang ibadah. Rasulullah jawabannya bertanya pada dia, "Ara'aita law kana ala abika dainun akunta qadaitahu an?" Menurut kamu, seandainya bapakmu punya hutang uang sama orang, apa kamu lunasi? Yang ditanya oleh sahabat tadi hutang ibadah. Rasulullah tanya pakai perumpamaan, pakai kias. Seandainya ayah kamu punya hutang uang sama orang, apa kamu lunasi? Kata laki-laki itu, "Na'am. Ya Rasulullah, saya lunasi." Apa sabda Rasulullah? Kata Rasulullah, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda." Hutang pada Allah lebih berhak kamu lunasi. Wong hutang pada orang aja dilunasi, apalagi hutang kepada Allah. Ini namanya kias dalam ibadah. Contoh lagi, kias dalam ibadah, puasa. Puasa ini ibadah apa bukan? Ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar berkata, "Hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana shaim." Suatu hari saya ini girang. Apa girang itu? Senang sekali. Suatu hari saya ini sangat senang. Karena sangat senang, saya cium istri saya. Padahal saya lagi puasa. Laki-laki ini kalau senang, hormonnya naik. Kalau hormonnya naik, syahwatnya bangkit. Kalau syahwatnya bangkit, kalau di sampingnya ada istrinya, biasanya langsung dipegang-pegang. Karena orang Arab langsung dicium. Karena orang Arab ini lebih tinggi memang daripada orang Indonesia lebih tinggi. Karena mungkin faktor cuaca sama makanan ya. Sama makanan. Jadi walaupun puasa, cium. Kalau laki-laki ini lagi susah, sedih, hormonnya turun. Biasanya gak mikir sama istri itu. Makanya laki-laki ini jangan sering susah. Jangan sering galau. Mengapa? Nanti hormonnya turun, bisa-bisa impoten. Kalau impoten bahaya. Bahayanya apa? Mestinya malam-malam nemani istrinya, dia pergi ke kolam pancing. Mancing ikan. Ada yang suka mancing. Ini yang suka mancing biasanya orang galau biasanya.
Tapi jangan terlalu senang. Terlalu senang bahaya. Mengapa? Nanti suka kawin itu kalau suka senang. Nah, akhirnya apa? Kata Sayyidina Umar, fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Rasulullah, fakultu. Saya bertanya, ya Rasulullah, laqad sana'tul yawma amran 'azimah. Hai Rasulullah, hari ini saya benar-benar melakukan kesalahan besar. Apa? Qabbaltu wa ana shaim. Saya tadi mencium istri, padahal saya lagi puasa. Gimana hukum puasa saya? Ternyata apa? Rasulullah menjawab pakai pertanyaan. Rasulullah itu kalau ditanya, jawabannya mendidik saudara. Mengajar jawabannya. Apa? Kata Rasulullah, aro'aita lau tamatmatta bima'in wa anta shaim. Menurut kamu gimana? Seandainya kamu berkumur dengan air, padahal kamu lagi puasa. Gimana puasa kamu? Kata Umar, la ba'sa ya Rasulullah. Ya gak apa-apa Rasulullah, kan cuma berkumur. Kan cuma berkumur. Lalu apa kata Rasulullah? Falima idzan. Kalau begitu, kenapa dengan mencium? Artinya apa? Mencium istri bagi yang berpuasa hukumnya sama dengan orang yang berkumur pakai air. Artinya apa? Berkumur tak batal puasa, mencium tak batal puasa. Sama-sama gak batal saudara. Cuma kalau istri yang dicium ini sudah mandi, ya, agak harum-harum, oh berarti berkumurnya ini pakai pasta gigi. Kalau pakai pasta gigi berarti makruh. Mengapa? Karena enak, segar. Kalau istri yang dicium ini baru pulang dari pasar, jualan ikan, ini gak makruh. Berarti kumurnya pakai air mineral, gak makruh. Kalau lebih dari mencium, berarti bukan berkumur saudara, itu namanya minum. Kalau minum berarti batal puasa. Nah, ini artinya apa? Ini qiyas dalam ibadah. Jadi qiyas dalam ibadah itu ada, jangan dibilang nggak ada. Wahabi yang bilang nggak ada itu ngawur itu. Mereka ngomongnya apa? Kembali pada Quran dan hadis. Pernah enggak dia baca belajar tafsir sampai selesai? Gak pernah. Kita yang di pondok-pondok ini belajar tafsir sampai hatam sama kiai. Belajar kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, sampai selesai. Dan banyak contoh-contoh qiyas di dalam hadis. Yang sholat contohnya ada, puasa, yang lain-lain ada semua. Jangan dikira gak ada qiyas dalam ibadah, itu ada. Itu qiyas yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Para sahabat juga melakukan qiyas sejak masa Rasulullah SAW. Contohnya apa? Sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail. Aku mendatangi Rasulullah di rumahnya pada akhir malam. Ibnu Abbas ini sering keluar masuk rumah Rasulullah. Mengapa? Salah satu istri Rasulullah itu ada yang bibinya Ibnu Abbas. Apa bibi itu kata orang Aceh? Tante ya? Hah? Juma. Maci. Maci itu orang Melayu. Saya Melayu. Ya pokoknya bibi lah atau maci. Nah, jadi sering keluar masuk yaitu Siti Maimunah. Siti Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas. Begitu masuk di situ, ternyata Rasulullah mau sholat tahajud. Akhirnya apa? Kata Ibnu Abbas, faqumtu khalfahu. Aku berdiri di belakang beliau mau bermakmum. Ternyata apa? Fa akhadha bi yadi fajarrani faja'alani bihidai. Lalu Rasulullah ambil tanganku, aku ditariknya, diluruskan dengan beliau. Karena makmumnya sendirian. Falamma akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala salati khanistu.
Begitu Rasulullah fokus pada sholatnya, sudah takbiratul ihram dah khusyuk, aku mundur lagi. Tadinya diluruskan oleh Rasulullah. Begitu Rasulullah sudah fokus sama sholatnya, mundur lagi. Falamman sorofa, ketika Rasulullah selesai sholat, qala li, Rasulullah bertanya kepadaku, ya Ibn Abbas, ma baluk ja'altuka bi khidai fatahnas. Ibnu Abbas, kamu ada apa? Tadi kamu aku luruskan, malah mundur. Artinya apa? Rasulullah ini ketika ada seorang sahabat melakukan sesuatu dengan pendapatnya sendiri, Rasulullah gak langsung bilang bid'ah saudara. Ditanya dasarnya. Kamu tadi aku luruskan, kenapa mundur? Coba ada Wahabi, pasti marah itu. Ibnu Abbas, tadi oleh Rasulullah kamu diluruskan, berarti sunnah. Lalu kamu mundur, berarti bid'ah. Coba ada Wahabi. Untungnya Wahabi belum ada. Wahabi ini baru kan saudara ya. Ternyata apa? Ibnu Abbas jawabnya pakai qiyas. Kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, awa yambaghi li ahadin ay yusalliya bihidzaik wa anta Rasulullah alladzi a'taka Allah. Hai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang sholat lurus dengan sampean? Sampean ini kan Rasulullah yang diberikan derajat yang agung oleh Allah. Artinya apa? Sampean ini derajatnya di depan kami. Maka sholat pun ya jangan luruslah kami. Gak pantas. Rasulullah derajatnya di depan kami. Maka sholatnya di depan kami juga. Kalau lurus gak pantas. Ini namanya qiyas. Mengkiaskan, menyamakan posisinya di dalam sholat dengan posisi derajat Rasulullah di hadapan Allah. Ternyata apa? Mendengar jawaban itu fa'ajabahu. Rasulullah kagum dengan jawabanku. Wada'allaha li ayyazidani ilman wa fikhan. Lalu Rasulullah mendoakan aku kepada Allah agar Allah menambah aku ilmu dan kecerdasan. Dapat bonus saudara. Artinya apa? Orang yang melakukan amalan yang berdasarkan qiyas itu gak disalahkan, tetapi dihargai. Ini sunnahnya Rasulullah. Dan ini yang diambil oleh Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, makmum dengan imam hanya berdua, makmum mundur sedikit. Mengapa mundur sedikit? Menjaga adab kepada imam. Dasarnya Ibnu Abbas yang diakui oleh Rasulullah SAW. Kalau Wahabi biasanya ambil lurus. Kalau ambil lurus, kalau tumitnya lurus, ini dalam satu kondisi bisa batal. Kok bisa batal? Karena imam dengan makmum itu gak boleh lebih maju dari imam. Kalau ada imam orangnya pendek, makmumnya sendirian orangnya tinggi, lalu tumitnya lurus. Kira-kira waktu sujud dan ruku, waktu ruku dan sujud yang lebih maju ke depan siapa kira-kira? Kan makmum. Akhirnya jamaah yang baru datang bingung. Ini yang mana yang imam? Tadi yang baca takbir intikal yang kiri. Tapi yang maju kok yang kanan. Bingung jamaah yang baru datang. Ini mazhab Imam Syafi'i. Nah, artinya apa? Qiyas di dalam ibadah itu ada saudara. Makanya qiyas itu jangan ditiadakan. Dan sebagian besar hukum fikih itu dasarnya adalah qiyas. Para sahabat juga melakukan qiyas. Contohnya apa? Qiyas para sahabat. Pada masa sahabat ya. Yang kita tahu sholat qobliyah ba'diyah itu kan sholat rawatib. Sholat maktubah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ternyata sebagian sahabat sholat Id ada qobliyah ba'diyahnya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Ya'la dan Imam At-Tabrani. Jadi dari Imam Ayyub berkata, Ra'aitu Anas bin Malikin yusalli qabla al-'id wa ba'dahu.
Aku melihat Anas bin Malik sholat qabliyah id dan ba'diyahnya. Jadi sebelum sholat id, sholat qabliyah. Setelahnya sholat ba'diyah. Dan sebagian ulama tabi'in juga sholat qabliyah ba'diyah id. Mengapa ada qabliyah ba'diyah? Dikiaskan dengan sholat 5 waktu. Jadi dasarnya kias. Kok tahu kalau dasarnya kias? Sayyidina Ali yang menjelaskan. Setelah Sayyidina Ali menjadi khalifah, hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Sayyidina Ali datang ke tempat sholat id, orang-orang laporan, ya Amirul Mukminin, an-nasu shallau qabla al-id. Amirul Mukminin, tadi orang-orang sholat qabliyah, gimana hukumnya itu? Apakah bid'ah? Sayyidina Ali gak jawab. Langsung Sayyidina Ali as-shalatu jami'ah. Lalu menjadi imam id, sholat id, habis sholat, lalu beliau khutbah. Selesai khutbah, orang-orang banyak yang sholat ba'diyah. Akhirnya orang-orang lapor, ya Amirul Mukminin, an-nasu yusallun ba'dal id. Amirul Mukminin, ini gimana orang-orang sholat ba'diyah? Ternyata apa? Sayyidina Ali menjawab, sa'altumuni anis sunnah. Apakah kamu bertanya kepadaku tentang sunnah Rasul? Kalau kamu bertanya sunnah Rasul, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-id wala ba'dah. Rasulullah enggak pernah salat qabliyah dan ba'diyah id. Kalau kamu tanya tentang sunnah Rasul. Tapi kalau kamu laporan pada saya agar saya melarang mereka salat qabliyah dan ba'diyah id, saya agak berani. Mengapa? Di dalam Al-Quran yang melarang salat itu Abu Jahal. Kalau saya ini melarang mereka, saya takut termasuk kelompoknya Abu Jahal. Di mana? Di dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu seseorang yang melarang seorang hamba ketika sholat? Siapa? Abu Jahal itu, kata Sayyidina Ali. Artinya apa? Orang yang melakukan ibadah berdasarkan qiyas gak bisa dilarang, saudara. Kalau melarang-larang berarti kata Sayyidina Ali ikut mazhabnya Abu Jahal. Berarti Wahabi ikut mazhab Abu Jahal. Dan betul memang saudara. Kok betul? Wahabi ini akidahnya pro Abu Jahal. Di kitab-kitab mereka. Di kitab-kitab Wahabi ini selalu ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. I'tiqad kaum Wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Padahal Al-Quran bilang mereka orang kafir. Tapi kata Wahabi enggak bertauhid itu. Lalu mereka bilang kembali pada Quran dan Sunnah. Quran yang mana? Wong Abu Jahal dan Abu Lahab orang kafir, dibilang bertauhid. Artinya apa? Penipu mereka ini. Itu di kitab-kitab Wahabi. Ada Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Padahal di dalam surat di belakang ada surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Dari tingginya kekafiran Abu Lahab ya, sampai turun surat khusus tentang dia. Kan dari kafirnya ini. Masih kurang kafir apa sampai turun surat Al-Lahab. Tapi kata Wahabi bertauhid. Abu Jahal ada juga saudara di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sama saja kamu sampaikan peringatan pada mereka Muhammad atau kamu tak sampaikan peringatan, mereka tak akan beriman. Contohnya siapa? Dalam kitab-kitab tafsir ke Abi Jahlin, seperti Abi Jahal. Ternyata kata Wahabi bertauhid. Jadi Wahabi ini ikut tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Saya di Jambi ditanya, Kiai, orang Wahabi di sini kalau bikin masjid dikasih nama Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Abu Ubaidah. Saya bilang, memang masjidnya bernama Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Abu Ubaidah. Tapi ajarannya ajaran Abu Jahal dan Abu Lahab. Sama-sama ada abunya.
Makanya Wahabi itu biasanya namanya dikasih abu. Abu ini, abu ini. Mengapa? Ikut mazhabnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal itu gak ada yang tahu siapa nama dia. Kan gak ada kan. Padahal namanya sendiri kan Amr bin Hisham. Abu Lahab ya orang gak tahu juga itu Abu Lahab. Makanya Wahabi namanya disamarkan. Kasih nama Abu. Ikut mazhabnya Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, ini artinya apa saudara? Ini kias dalam ibadah. Nah, amalan-amalan kita ini yang dasarnya kias gak banyak. Paling maulid Nabi. Maulid Nabi ini dasarnya kias. Dikiaskan dengan apa? Kalau Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengkiaskan maulid Nabi dengan puasa Asyura. Kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti mengkiaskan maulid Nabi dengan akikahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kias. Klop sudah. Dasarnya kias. Kalau seperti Samadiyah, tahlilan itu bukan kias itu. Tapi apa? Nas. Karena baca zikir untuk orang mati Rasulullah yang mencontohkan. Gak pakai kias. Cuma Wahabi gak tahu. Gak tahu mereka. Nah, kalau begitu Wahabi bilang kembali pada Quran dan hadis. Mengapa bilang begitu? Itu hanya manipulasi saudara. Mengapa manipulasi? Yang dimaksud kembali kepada Al-Quran itu bukan kembali kepada semua ayat Al-Quran seperti yang ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir. Bukan. Yang dimaksud kembali kepada Al-Quran itu kembali kepada beberapa ayat saja. Ayat-ayat yang disalah artikan, disalah tafsirkan oleh mereka. Biasanya apa? Untuk melarang amalan-amalan orang, Wahabi ini biasanya kembali pada sedikit dari ayat 3 surah Al-Maidah, yaitu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. 4 kalimat. 4 kalimat itu aja Wahabi. Padahal ini kan ayatnya mungkin ada 4 baris kan. Ini enggak. Kembali pada Quran. Ya enggak sampai 1 ayat. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Itu Wahabi. Ada orang bikin maulid. Nanti apa kata Wahabi? Maulid ini Rasulullah dulu tak pernah rayakan maulid. Terus, dan agama sudah sempurna. Gak perlu ditambah-tambah. Kalau gak percaya bahwa maulid ini gak dirayakan oleh Nabi, coba kalau memang pernah ada. Siapa tengku yang pernah diundang untuk ceramah maulid masa Nabi? Gak ada kan? Berarti maulid gak ada. Dan agama sudah sempurna, gak perlu ditambah-tambah. Kalau gak percaya agama sempurna, hukumnya kafir. Dalilnya mana? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Nanti ada orang Samadiyah, tahlil. Haram, bid'ah. Mengapa? Nabi tak pernah bikin Samadiyah. Tahlil gak pernah. Kalau gak percaya, siapa? Coba, gak percaya. Waktu istri-istrinya meninggal, siapa yang pimpin Samadiyah? Gak ada kan? Gak ada, kata Wahabi. Agama sudah sempurna, tak perlu ditambah-tambah. Kalau gak percaya agama sempurna, dosa, kafir, haram. Dasarnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nanti apa lagi? Nanti usolli. Nah ini mau sholat kan usolli fardal isya. Nabi gak pernah baca usolli. Dalam hadis tak ada. Dan agama sudah sempurna, gak perlu ditambah-tambah. Kalau gak percaya agama sempurna, haram, kafir, dosa. Dasarnya al-yauma akmaltu lakum.
Semuanya saudara al-yauma akmaltu. Ayat al-yauma akmaltu oleh mereka dianggap seperti kunci Inggris. Saudara tahu kunci Inggris? Hah? Apa namanya? Pokoknya baut yang kecil sampai yang besar masuk semua itu. Nanti kalau kecil dikecilkan, kalau besar itu cara berdalil Wahabi. Padahal kata para ulama, yang dimaksud al-yauma akmaltu gak begitu. Yang dimaksud agama sempurna, dalil-dalilnya sempurna. Baik dalil yang bersifat tekstual yang nassan maupun dalil-dalil yang bersifat kontekstual istimbatan, pakai ijtihad. Itu maksudnya. Ini kok semuanya dibilang bid'ah. Kalau dibilang bid'ah, kita ini sekarang kalau pergi umroh haji, kalau gak ke Madinah biasanya mendarat di mana? Di Jeddah. Masa Rasulullah, masa sahabat gak ada yang lewat Jeddah. Tapi oleh para ulama disahkan. Mengapa? Dikiaskan. Karena kias miqat. Kan miqat di dalam kitab-kitab fikih gak ada yang menyebutkan Jeddah itu. Gak ada. Dikiaskan dengan mana? Dikiaskan dengan penduduk Najd. Orang Najd ini di apa? Sebelah timur ke utara. Apa kalau timur utara itu? Hah? Bukan Iran. Timur laut ya. Nama arah kalau timur ke utara apa namanya? Hah? Tenggara. Bukan selatan timur. Barat daya. Ya pokoknya itulah. Abdiya ya. Abdiya itu daerah Aceh itu. Nah, jadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Abdullah bin Umar, lamma futiha hadzanil misran. Ketika dua kota Kufah dan Basrah ditaklukkan pada masa Umar, Irak ditaklukkan menjadi negara Islam atau Umar. Umat Islam dari Irak datang kepada Umar. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Amirul Mukminin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda atau waqata li ahli Najdin qarnan. Rasulullah dulu membuat batas mikot bagi penduduk Najd, itu daerah Qarn, Qarnul Manazil. Wa innahu jawrun an tariqina. Qarn ini jauh dari rute kami orang Irak. Wa inna in aradnahu syaqqa alaina. Kami kalau harus pergi ke Irak, kalau harus pergi ke Qarn untuk berpakaian ihram, kami capek karena jauh, masih muter. Akhirnya apa? Kata Sayyidina Umar, fanzuru hadwahu min tariqikum. Coba kamu lihat daerah yang lurus Qarn dari rute kalian. Daerah yang lurus Qarn dari rute kalian. Akhirnya dicari daerah yang lurus Qarn itu. Akhirnya apa? Fahaddalahum dzata irkin. Lalu Sayyidina Umar menetapkan bagi mereka dzata irkin, dzatu irkin. Tempat mikotnya orang Irak. Mengapa dzatu irkin dikiaskan dengan Qarn? Belakangan Jeddah. Karena Jeddah ini menjadi rute perjalanan laut ya dulu ya, belakangan setelah beberapa ratus tahun ya. Setelah beberapa ratus tahun rute perjalanan ke Mekah melalui Jeddah yang melalui laut ini, akhirnya kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfah, kata beliau apa? Kalau jarak dari Jeddah ke Mekah jauhnya sama dengan jarak dari Qarnul Manazil ke Mekah, berarti boleh. Oleh beliau ditaklek, sah. Ternyata belakangan kata ashabul hawashi seperti Asy-Syarwani dan lain sebagainya, setelah diukur dari Jeddah ini kurang jaraknya. Dari Jeddah ke Mekah ini kurang jauh. Karenanya sebagian ulama di Indonesia kalau mau berangkat ke tanah suci, turun di Jeddah, ada yang pakaian ihram dari Indonesia. Mengapa? Mungkin sulit ganti pakaian di pesawat.
Karena gak ada ruang ganti pakaian di pesawat. Ada? Kan gak ada kan? Gak ada. Dan biasanya 15 menit sebelum mendarat diberitahu sebagian pesawat. Ini kalau mau berpakaian ihram dari sini. Sudah dikasih tahu. Cuma rata-rata agak peduli. Baik yang berangkat umroh maupun travelnya agak peduli. Nanti setelah turun baru pakai itu. Ini kalau mengikut yang taklek ini mestinya ya gak cukup. Harus bayar dam. Nah, ini mengapa dari situ ini kias, saudara. Karena masa Rasulullah SAW nggak ada orang ihram dari Jeddah itu nggak ada. Masa sahabat nggak ada, masa salaf nggak ada. Ini terjadi belakangan. Ini namanya kias dalam ibadah. Karenanya kita ini ibadah-ibadah yang hasil kias tetap kita jalankan. Kalaupun ada orang-orang Wahabi melarang, anggap saja itu mazhabnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Wah, itu Abu Jahal itu. Gitu aja, saudara. Tadi malam ada yang kapan? Kiai, kalau ada orang Wahabi kita bagaimana? Ya bilang aja, apa kamu kok ikut Wahabi? Gitu aja. Kalau kita ini bukan orang alim, bilang aja. Ya kamu ini sunnah-sunnah, bid'ah-bid'ah. Kamu bodoh juga seperti saya. Sama-sama bodohnya bilang gitu. Jangan gitulah. Bilang gitu aja. Kalau berani, apa Wahabi? Abu Jahal kamu itu. Gitu aja selesai. Jangan repot-repot. Nah, saya kira ini ya yang perlu saya sampaikan tentang masalah aliran sesat. Mengapa Wahabi? Karena Wahabi ini paling banyak, saudara. Dan di Aceh perkembangannya setelah tsunami pesat sekali. Dan di daerah Jawa, di Riau, itu alhamdulillah Wahabi sudah semakin berkurang. Bahkan Muhammadiyah ini kan yang banyak Wahabi kan. Muhammadiyah ini merosot tajam. Tahun 2005 hasil survei, Muhammadiyah ini di Indonesia jumlahnya 11%. Survei tahun 2023 Muhammadiyah jumlahnya 5%. Karena sudah banyak kembali ke Ahlus Sunnah. Dan bahkan banyak ustadz-ustadz lulusan dakwah jadi pengurus Muhammadiyah. Ada kawan saya, adik kelas saya waktu di pondok, ustadz kuliah di Unmu di Malang. Karena sering menyalahkan dosennya, akhirnya jadi asisten dosen. Karena sudah alim waktu di pondok itu. Akhirnya begitu lulus wisuda langsung jadi dosen dan jadi pengurus Muhammadiyah. Dan sekarang ini beliau yang mengisi kajian di masjid-masjid Muhammadiyah. Dulu biasanya pakai fatwa putusan tarjih Muhammadiyah, sekarang beliau pakai Fathul Qorib. Kok pakai Fathul Qorib, Ustaz? Ini lebih tarjih daripada keputusan kita, katanya. Pakai ini aja. Tapi yang diterangkan ya kitab-kitab hidayah itu yang diterangkan. Dan mereka Muhammadiyah sudah Maulid Nabi, sudah tahlilan, sudah sudah kunut, sudah macam-macam. Kemarin curhat pada saya. Ini gimana ini? Kenapa? Ini ada ibu-ibu jamaah saya. Tapi rutin dia. Jumpa istri saya di klinik. Kenal sama istri. Oh, gimana ustazah? Ya. Wah, ustadznya itu ya suami kamu. Kalau ngomong gimana? Muhammadiyah di dadaku. Terus, tapi ceramahnya NU semua. Kata Muhammadiyahnya. Alhamdulillah. Dan ini saya kemarin baca surat kabar di media sosial. Rencananya ke depan Muhammadiyah hari raya sudah tidak pakai kriteria wujudul hilal. Tapi sudah akan ikut ru'yat kayaknya. Alhamdulillah. Mengapa? Karena kita gempur terus kemarin. Kita gempur, akhirnya mereka oleh Allah diberikan hidayah. Ya, mudah-mudahan
Ini yang di Jawa ini sudah banyak kembali. Di Aceh malah belum ini. Padahal di Aceh ini dayanya besar-besar, tidak kalah dengan Jawa. Kok bisa ini? Jadi perlu. Tapi ya tengku-tengku di Aceh banyak keluar dari Aceh itu. Banyak di Batam, di Medan, di mana-mana tinggal Acehnya. Hijrah ya, karena memang itu sunnah Rasul SAW. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan atau ditanyakan. Waktu saya kembalikan kepada MC. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.